Setiap tanggal 7 November diperingati sebagai Hari Wayang Nasional, yang mana wayang sendiri merupakan tradisi khas yang dimiliki oleh Indonesia. Wayang ada beberapa macam, antara lain seperti wayang kulit, wayang golek, wayang beber, dan wayang klitik. Awal mula fungsi dari wayang itu sendiri digunakan sebagai media efektif dalam menyampaikan pesan, informasi, dan pelajaran. Pada zaman dahulu, wayang digunakan sebagai media efektif dalam menyebarkan agama mulai dari agama Hindu sampai agama Islam. Dalam Islam sendiri, tokoh yang menggunakan wayang sebagai media dakwah adalah Sunan Kalijaga. Beliau menggunakan wayang kulit dengan menyuguhkan sebuah pagelaran dan menyelipkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Hal itu semua senada dengan penjelasan Supriyanto sebagai budayawan mengenai wayang Indonesia. Jadi wayang itu sudah ada sejak dulu ketika budaya dari India yang membawa epos Mahabharata dan Ramayana belum masuk, itu wayang sudah ada. Hanya ceritanya sampai sekarang diketahui masih terbatas, antara lain untuk upacara minta hujan dengan lakon udan mintoyo, untuk acara ruatan, untuk upacara krisis riten, memperingati peristiwa seseorang dari dalam kandungan sampai meninggal. Kemudian juga lakon-lakon wayang untuk upacara namanya Paparetunggak, membuka hunian baru. Kita saat ini baru terbatas itu tentang pengetahuan adanya wayang yang dulu sebelum Mahabharata Ramayana masuk ke Indonesia. Setelah Mahabharata dan Ramayana masuk ke Indonesia, barulah wayang-wayang menggunakan lakon dari kitab atau serat Ramayana, Mahabharata, bahkan Lokapala. Kemudian masuknya Islam, juga banyak lakon-lakon yang membawa visi dan misi agama Islam. Adapun bonekanya wayang, itu yang jelas pertama itu bisa kita lihat di candi-candi. Candi Prambanan, Candi Jago, Candi Cetha, Candi Sukuh. Di situ ada relief-relief tokoh-tokoh pewayangan. Kemudian dari relief itu digambar di deluwang. Deluwang itu kertas, tapi ya kertas zaman dulu. Dari kulit-kulit pohon dilukis di situ, jadilah itu wayang beber. Dan wayang itu sebenarnya bukan hanya wayang kulit. Ada di Indonesia itu ada wayang kulit, wayang wong, juga wayang beber, wayang klitik, wayang golek. Untuk mainan itu wayang daun, wayang suket. Itu biasanya untuk mainan anak-anak itu ketika dia itu gembala dulu. Namun seiring berkembangnya waktu, masyarakat Indonesia khususnya para remaja mulai enggan untuk tahu menahu perihal wayang. Hal ini sangat disayangkan karena wayang itu sendiri merupakan budaya khas Indonesia. Itu semua diungkapkan oleh salah satu remaja masa kini, Gali. Dia berpendapat bahwasanya dia senang dengan cerita wayang tetapi tidak suka melihat pagelaran karena menurut dia sangat membosankan. Berbicara soal wayang, saya itu suka dengan cerita-cerita wayang Jawa. Tapi saya kurang suka kalau melihat pagelaran wayangnya, karena bahasa yang digunakan dalam pagelaran wayang itu saya kurang paham. Jadi agak membosankan gitu. Saya lebih suka kalau dengar dari orang-orang tua yang bercerita soal wayang-wayang gitu. Dikarenakan kurang adanya perhatian kaum milenial terhadap kesenian wayang, pemerintah akhirnya menetapkan adanya Hari Wayang Nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap kesenian wayang di Indonesia, khususnya ditujukan kepada para remaja saat ini. Ungkap kebahagiaan dari seorang dalang Duyatmoko. Beliau berpendapat dengan adanya Hari Wayang Nasional ini dapat menyemangati para seniman untuk melestarikan agar tidak diakui bangsa lain dan agar wayang ini dapat digemari bangsa milenial seperti saat ini. Ya, dengan adanya Hari Wayang Nasional, saya selaku pelaku seni atau dalang sangat senang sekali. Dan ini mudah-mudahan dengan adanya Hari Wayang Nasional ini bisa menyemangati para seniman khususnya dalang untuk melestarikan supaya wayang ini tidak diakui oleh bangsa yang lain. Dan juga untuk generasi, karena wayang ini sudah milik bangsa Indonesia sebagai seniman generasi, ya harus ikut melestarikan dengan beberapa cara untuk kolaborasi, untuk kreasi. Ini tidak harus wayang pakem, tapi karena untuk mengikuti zaman, bagaimana wayang ini bisa digemari oleh para generasi milenial. Nah, saya selaku dalang pakem atau dalang tua juga
tidak berhenti untuk belajar supaya mengetahui apa yang diminati para konsumen atau para pecinta, penikmat wayang ini bisa tertarik dengan wayang. Sehingga wayang ini tidak akan punah dan tetap lestari di masa-masa yang saat ini yang sudah hampir tidak disenangi oleh anak-anak zaman sekarang. Sehingga wayang ini bisa berkembang menurut zaman yang sudah berlaku hingga saat ini. Sugeng selaku budayawan dari instansi pemerintahan menjelaskan adanya perhatian dari pihak pemerintah. Salah satu effort dari pemerintah untuk mempertahankan wayang ini adalah mengadakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap malam minggu terakhir di setiap bulannya. Terkait perhatian kita terhadap seni pedalangan dan wayang kulit itu sangat luar biasa. Jadi selain kegiatan di Hari Wayang Dunia, kita punya program rutin yang dilaksanakan setiap bulan. Itu namanya kegiatannya pentas wayang akhir bulan. Kegiatan ini kita gelar di malam minggu terakhir setiap bulan. Pelaksanaannya itu kita anjang sana. Jadi dari masing-masing kecamatan itu kita jadwal untuk kegiatan ini. Sedangkan pembiayaan itu dari APBD. Pelaksanaan kegiatan ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olahraga bekerjasama dengan Pepadi Ponorogo. Antusiasnya masyarakat itu sangat luar biasa. Apalagi saat ini setelah pandemi 2 tahun itu kita hampir tidak ada kegiatan kesenian. Nah ini kan sudah mulai bergeliat kembali mulai tahun ini. Sudah kita gelar beberapa kali dan antusiasnya sangat luar biasa. Terbukti dengan banyaknya penonton yang hadir di lokasi pertunjukan. Yang dulu kegiatan ini sebenarnya kita fokuskan di Seban alun-alun. Tapi ternyata peminat dari kegiatan ini hanya orang lewat yang kebetulan mandek dan melihat nanti setelah habis limbuan terus pulang. Kalau di kecamatan-kecamatan itu sangat berbeda. Jadi karena mungkin masyarakat di desa itu tidak begitu banyak hiburan. Pertama itu, yang kedua mungkin karena pandemen atau penggemar wayang itu sangat banyak. Jadi penonton yang menyaksikan pun sangat luar biasa.